Oke, kita sampai di teman-teman, kita sampai di sesi relate. Apa itu sesi relate? Ini cuman kepikiran aku aja sih. Di sini kita bahas pembahasan yang dari dua arah sih, dari dua arah pendapat, dari dua arah. Ini disclaimer, ini murni pendapat kita, bukan pendapat mutlak. Jadi kalau kalian memang ada pendapat lain, monggo silahkan. Yang kita bahas di sesi relate ini sesuatu hal yang terlihat biasa, tapi bagi beberapa orang itu nggak biasa. Contoh kayak gini, Mas Eko ya. Terkadang ada ya orang yang sebenarnya dia ini sudah mati-matian buat entah nyelesain masalah atau pengen buka usaha, sudah pokoknya intinya dia itu sudah berusaha mati-matian sampai titik darah penghabisan, entah sampai modalnya habis, entah sampai tenaganya habis, entah sampai mentalnya pun habis. Dan dia curhat ke temannya, tapi ternyata timbal balik dari temannya itu menjawab dengan, kamu itu cuman kurang berusaha aja, kamu itu cuman kurang sholat aja, seharusnya kamu banyakin pikir dan bla bla lah ya, jawaban klasik. Nah menurut Mas Eko kayak gitu tuh kayak gimana? Itu serunya perintis. Kata si bocil perintis. Nah kayak gitu kan sebenarnya kan memang bagi beberapa orang yang nggak ngerasain itu masalah sepele Ya. tapi kan bagi orang yang ngerasain itu sebenarnya benar-benar berat. Dan nggak bisa dikasih jawaban yang sekedarnya kamu kurang berusaha, kamu kurang bla bla bla, padahal kan kita nggak tahu seberapa pedih, seberapa berdarahnya dia berusaha. Nah, Iya benar Mas, kalau menurutku pribadi sih kita kalau menanggapi suatu hal kayak gitu tuh coba untuk belajar dari sudut pandang yang lain gitu ya. Kalau kita misalkan nih contohnya ada temanku yang ekonominya emang sudah sulit, terus dia berusaha untuk ini dengan modal seadanya, terus ternyata dia jatuh. Kalau aku melihat dia dari sudut pandang orang yang punya atau punya orang yang dapat pengaruh dari orang tuanya, menurutku salah. iya. Karena posisi itu tidak bisa kita samakan. Kita bisa ngasih saran kalau kita udah bisa memposisikan diri kita sebagai pemberi saran itu ke sudut pandang si pencerita tadi, Yang nerima korbannya lah. ya korbannya Si gitu orangnya lah, tadi. si orangnya tadi. Ya karena terkadang tuh menurutku ya kalau sudah sampai dia di tahap itu, kalau sampai kita salah jawab tuh terkadang bisa ngakibatin paling parah, kadang bisa sampai arah ke bunuh diri. Ya kan? Ya yang kayak kasusnya kemarin itu loh. Iya. Banyak orang yang bilang, kenapa dia tidak berusaha semati-matian kalau dia berani mati. Loh kita nggak tahu bro, tekanan dia dari psikisnya dia, ekonominya dia, lingkungan dia, atau bahkan keluarganya dia, kita nggak tahu. Ya kadang memang kadang kayak gitu tuh, bahkan sebenarnya orang-orang yang kayak gitu yang mentalnya lagi down, terus masalahnya dia sudah berusaha semaksimal mungkin, kadang dia cerita itu bukan buat cari solusi, Bukan. kadang dia cerita itu kan cuman buat numpahin aja biar nggak terlalu penuh di kepala. Iya. Biar dia ada space buat mikir normal gitu kan. Karena aku juga udah kemarin punya temen yang kayak gitu, bahkan dia itu saking stresnya, saking maksimalnya berusaha, udah dia itu sampai didiagnosis amnesia, lupa ingatan pendek. Ngerinya. Iya, pernah ada. Jadi dia itu ingatan dia cuman ingatan pendek. Jadi ingatan dia itu saat dia di SMP temenan sama aku. Udah itu dok. Jadi dia setiap pagi ke rumah. Setiap pagi ke rumah main. Pokoknya di rumah dia pun dia yang dicari aku, karena memang di waktu SMP itu dia dekat sama aku. Sampai bapaknya nelpon, Gus tolong jaga si A karena dia memang lagi ngedown gara-gara putus pacar. Ya Allah. Tapi kan kita nggak bisa nyepelein ya. Wajar sih, Walaupun Mas. kita, iya. Seusia itu ya. Pasti masalahnya cuma satu ya. Kita mikir sepele gara-gara putus pacar, masa sampai kayak gitu. Ya kita kan kapasitas orang nggak tahu kan. Ya benar sih. Masa-masa kayak gitu sebenarnya kita nggak bisa nyepelein juga toh. Jadi kita sebagai pendengar itu ya hati-hati teman-teman ya. Kita ngasih saran itu harus benar-benar hati-hati. Karena kita salah jawab, orang bisa melayang jawabnya.
Ya nggak sih? Ya, kadang tuh kalau ada teman kita yang cerita tuh kita cukup ngeiyain, terus gitu aja cukup. Ajak makan gitu Nah, lah ya. ajak Kalau makan. ada duit ya Ajak makan. makan, Gitu. ajak mabuk, Nah, enggak yang ada. jangan dong. Malah dijerumuskan. Memang itu bisa menghilang tapi cuma sesaat. Jangan Cuma itu sesaat pasti. bisa bikin ketagihan. Nah buat kalian nih yang nonton, yang lagi nonton ini, kalau memang ada masalah atau ada pengen diceritain, boleh deh kita ketik di kolom komentar. Mungkin kalau memang bisa dijadikan pembahasan, aku coba jadikan pembahasan di video selanjutnya. Gak usah terlalu dipikirkan. Betul. Memang masalah itu pasti ada, tapi ya usaha aja lah ditumpahkan ke teman yang memang benar-benar bisa dengerin. Kan. Jangan sembarangan ditumpahin lah. Iya. Gitu. Kadang juga masalah itu solusinya bukan saat itu juga. Kadang tuh solusinya adalah waktu. Dia bisa lewat aja, tiba-tiba lewat aja. Kita tanpa kita sadari lewat aja. Iya. Pasti waktu. Gitulah ya sebenarnya. Kadang memang sebenarnya terkadang kalau aku nyikapi masalah tuh biasanya kita merasa nih banyak banget masalah nih. Kadang kayak gitu tuh kita coba sebisa mungkin kita kelompokin deh masalah yang mana yang bisa diselesaikan dalam jangka pendek dengan mana masalah yang harus diselesaikan dengan jangka panjang. Nah kadang dengan pengelompokan kayak gitu tuh kita bisa lebih tenang dalam menyelesaikan masalah. Tapi nggak semua orang bisa ya, karena kan ya itu tadi kapasitas orang beda-beda lah ya. Ya penting jangan ngambil keputusan yang sembrono lah. Kalau pas lagi buntu tuh, lebih baik kalau lagi buntu ambil kopi, duduk, tenangkan dulu, sabar. Kalau dari Mas Eko ada nggak tips buat teman-teman nih kalau memang ada lagi masalah yang benar-benar full banget lah, maksimal lah, hard lah sudah kesulitannya tuh. Sampai kalau bisa tuh saking hardnya sampai semesta tuh mendukung saat dia menangis di jalanan ya, gitu ya. Kayaknya nyindir deh. Ya Ada nggak tipsnya tuh? Ada sih. Mungkin menurutku kalau kalian lagi punya masalah yang mana itu emang benar-benar sudah tidak tertahan, kalau kalian punya teman, kalian ceritakan ke teman yang kalian percaya. Cukup cerita. Kalau kalian mau dapat saran, dengerin sarannya. Kalau enggak ya bilang ke dia kalau aku cuma pengen cerita. Itu kalau punya teman. Kalau nggak punya teman, lebih baiknya coba tenangkan dulu pikirannya, coba pikirkan dulu masalahnya, ada nggak solusinya. Kalau memang nggak ada, loncat enggak, coba jangan dong, nanti viral lagi. Coba ngobrol sama orang asing. Itu salah satu caraku waktu aku pusing di Jogja. Jadi aku menyendiri di Malioboro. Prosesnya adalah dada sesak karena pikiran penuh. Pikiran penuh ingin berucap tapi tidak ada lawan bicara. Alhasil aku ngobrol sama tukang delman. Mas. Bahasa basinya adalah, Pak, naik delman berapa Pak keliling-keliling ke sini Pak? Dari situ dulu aja kan. Dari situ baru pembukaan yang lain. Oh, berapa lama Pak bukan ini Pak? Nah dari situlah pelan-pelan dari si pikiran tuh udah mulai hilang. Iya. Kalau introvert gimana Mas? Nah, udahnya banyak pikiran, nggak punya teman, introvert, jangan ngelakuin tindakan yang bodoh. Hati-hati ya. Oh ya, dan juga nih saran buat kalian yang kalau memang mau numpahin masalah, mau cerita masalah ke teman, jangan cerita masalah yang berat ke lawan jenis. Percaya deh, kalau kalian cerita masalah kalian ke lawan jenis, itu ujung-ujungnya pasti berabe. Bukannya nggak percaya ya, karena kebanyakan kenyataannya kalau cerita ke lawan jenis itu kebanyakan malah tambah parah. 70% itu pasti tambah parah. Entah malah kita yang rusak atau masalah kita yang malah nyebar. Itu sih dari aku. Ya sama saran juga kadang tuh nggak bisa kita telan mentah-mentah loh. Saran-saran dari teman atau si pendengar harus kita saring juga ya. Oh, disaring juga. Karena kadang teman itu kan, karena teman kita jadi dia membela kita.
Iya. Jadi sarannya lebih ke satu sisi terkadang. Jadi kalau nggak kita saring, malah jadi berebe. Oh dia ini langsung cekek, wah bahaya. Um, itu kalau sakitnya di pikiran, tapi kalau sakitnya di psikologinya itu nggak bisa disembuhkan dari cerita ke orang-orang random atau teman-teman yang biasa. Itu emang harus pakai spesialis ya, harus pakai spesialis betul. Kalau nggak pakai spesialis, kamu akan mendapatkan saran-saran yang tidak ada manfaatnya. Nah terus kalau kalian psikolog mahal ya, psikolog tuh mahal, aku pernah ngerasain mahal sekali datang tuh 400-500 lebih. Ya untuk cerita. Ke puskesmas bisa, puskesmas itu ada psikolognya teman-teman, kalau kalian tahu puskesmas itu ada psikolognya, cuman dia nggak setiap hari, kadang seminggu sekali. Kalau kalian memang puskesmasnya ini puskesmas kota gede ya, kalau Di Jogja? enggak, bukan maksudnya Oh, kota yang besar. kota besar. Oh, Kota gitu. besar itu biasa puskesmasnya ada psikolognya, dan biasanya paling seminggu sekali, dan itu udah lumayan lah ya buat kalian yang pengen ke psikolog. Karena aku dulu pernah ke psikolog yang di puskesmas waktu itu di Jogja. Oh ya, Iya, pernah Mas? pernah. Wow, mental Anda sempat hancur ya, mengerikan juga ya saya ya. Takut saya. Pernah ke psikolog di waktu itu di puskesmas Jogja. Terus ya. Oke, ada lagi yang bisa kasih tips mungkin? Cari aktivitas lain aja lah. Berfaedah ataupun tidak berfaedah, cari aja. Oke. Gitu. Itu ya buat kalian yang memang lagi ada masalah, gak usah bersedih hati, percaya aja masih ada orang yang nunggu kalian. Entah itu orang yang nunggunya secara tenang-tenangan atau enggak tenang-tenangan, pasti ada kok, pasti ada orang yang nunggu kalian. Walaupun terkadang pas kita ada masalah itu kita nggak lihat orang mana, orang-orang yang nunggu kita, padahal banyak sebenarnya yang nunggu kita itu. Tapi karena pikiran kita kelilit masalah, jadi kita nggak bisa melihat dengan jernih ya Bener. orang-orang yang pengen bantu kita sama orang-orang yang memang pengen jerumusin kita. Jadi pikirin ini dengan tenang aja. Nah, Terus kalau memang mau cerita, boleh cerita di komentar. bisa. Nanti kita, kalau memang bisa dijadikan pembahasan, kita jadikan pembahasan. Tapi murni jadi pembahasan, bukan jadi bahan gibah ya. Buat kalian, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye.